yang akan kita pelajari hari ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita diberikan barokah. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dahulu. Tugasnya ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang setiap hari kita laksanakan sehingga kita diberikan kesehatan. Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita mengecek kerapian pakaian kalian dulu. Silakan kalian berdiri. Coba dicek pakaiannya. Bagaimana, sudah rapi? Sudah, Bu. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagikan asesmen diagnosis kognitif, ya. Jawab dengan singkat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Siapa yang ingat? Ayo, Bu. Ya, Aldo. Iklan dan unsur-unsurnya, Bu. Teks iklan dan unsur-unsurnya. Jadi tidak belajar tentang materi teks puisi. Nah, sekarang kita tanya dulu. Kalian pernah tidak melihat orang membaca puisi? Gimana cara mereka membaca puisi? Ya, Ada iramanya, Bu. ada iramanya. Apalagi ya? Enak didengar. Jadi membaca puisi itu seperti itu, haruslah enak didengar, ada iramanya, dan indah. Sebelum belajar, Ibu ingin memberitahukan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu memahami teks puisi dan unsur-unsur yang ada di dalam teks puisi tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, kalian mampu membandingkan antara puisi diapan dan puisi prismatis. Jadi kamu tahu mana yang puisi diapan, mana yang puisi prismatis. Dan yang tujuan yang ketiga itu kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi ya. Jadi Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Nah, silakan kalian perhatikan video yang Ibu akan putarkan, kalian simak dan pahami. Apabila sengkongkan serupa maskulan bubuh mengantarkan jalan hidup kecapi dalam suara sunyi menyendiri bubuh dan kecapi kujung sari menghidupi mimpi daripada yang ditanam sendiri. Kesederhanaan mantan hidup dapat untuk dilipat dan ditabung. 1900 pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam mati diuang pemimpin otoriter Republik 1970. Setiap malam Jumat Yasin bilang bukan dengan bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melentingkan pujian untuk istri. Kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sebab Ya, sudah disimak? Siapa yang bisa menanggapi dari puisi yang ada di depan? Saya, Bu. Anissa? Video itu, Bu, adalah sebuah video mengenai pembacaan puisi yang penuh dengan semangat. Puisi yang penuh dengan semangat, benar ya. Jadi contoh video itu adalah contoh tentang pembacaan sebuah puisi. Jadi seperti itulah cara kita membaca puisi. Harus memiliki apa tadi? Rima ya. Nanti harus apa tadi? Harus indah didengar. Jangan membaca puisi seperti kita membaca biasa. Nah, sekarang sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu minta kalian membaca buku paket kalian dan materi yang dibagikan tadi. Silakan dibaca terlebih dahulu agar kalian lebih memahami. Silakan dibaca sebentar. Nah, tadi Ibu sudah minta kalian untuk membaca materi kan? Sudah menonton video. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari pengertian
pengertian puisi? Saya Bu, Ya, bahasa? puisi merupakan karya sastra yang indah, terdiri dari lari, bait, dan irama. Nah, jadi puisi itu merupakan sebuah karya sastra ya, yang bahasanya terikat oleh rima dan irama. Kemudian di dalam puisi itu juga terdapat larik dan baris. Nah, di dalam puisi itu juga kita hari ini belajar tentang unsur-unsurnya. Jadi di dalam puisi memiliki unsur-unsur. Siapa yang bisa tahu tentang unsur-unsur teks puisi? Saya Bu, Ya. 1 lari, 2 bait, 3 rima, 4 imaji, 5 diksi, 6 majas. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi larik itu adalah apa? Baris yang ada di dalam sebuah puisi. Nah, baris dalam sebuah puisi ini bisa satu kata ya, bisa berupa frasa atau bisa berupa satu kalimat. Kemudian ada yang namanya bait. Bait itu apa? Baris yang memiliki satu kesatuan ide, pikiran, dan gagasan. Jadi dia sudah menjadi satu kesatuan ide kalau bait. Kemudian ada yang namanya rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi yang teratur yang bisa ditimbulkan oleh huruf ataupun kata. Apa fungsinya? Untuk memperindah puisi agar lebih menarik. Kemudian yang keempat ada imaji. Siapa yang tahu imaji itu apa? Saya Bu, Ya. imaji merupakan satu susunan kata-kata yang dapat memperjelas apa yang dinyatakan oleh penyair. Benar. Jadi imaji itu merupakan susunan kata-kata yang berfungsi untuk apa? Supaya pendengar ataupun pembacanya seolah-olah dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang disampaikan oleh penyair, apa yang dirasakan oleh penyair pada saat itu. Jadi kamu ikut juga merasakannya. Kemudian unsur yang berikutnya ada diksi. Diksi itu apa? Pilihan kata. Jadi di dalam puisi itu ada diksi. Dia memilih kata-kata ya. Kata-kata yang mana yang menurut penyair itu cocok dalam puisinya. Jadi kata-katanya sudah dipilih secara cermat ya. Jangan masih ditanyakan belum ada. Kalau belum ada kita lanjutkan ke puisi Japan dan puisi prismatis ya. Jadi ada dua puisi di sini yang kita pelajari, yaitu puisi Japan dan puisi prismatis. Puisi Japan. Puisi Japan itu adalah puisi yang mudah dipahami ya isinya ya. Karena apa mudah dipahami? Karena isinya atau bahasanya tidak menggunakan bahasa kiasan. Dalam puisi Japan tadi juga dia tidak menggunakan lambang untuk melukiskan kiasan tadi ya. Dan selain itu juga puisi Japan itu biasanya menggunakan bahasa sehari-hari supaya pembacanya mudah mengerti. Jadi puisi Japan ini biasanya untuk puisi anak-anak ya, karena mudah dipahami tadi. Sekarang coba kita perhatikan contoh dari puisi Japan ya. Ibu ada puisi Japan yang mudah dipahami, kalian dengarkan ya. Kata-katanya itu mudah dipahami. Judul puisinya Pohon di Taman Kota, karya Suprida. Tumbuh tinggi menjulang di ramainya suasana perkotaan dengan batang yang kokoh. Itu adalah contoh dari puisi Japan ya. Kalau kalian dengar tadi contoh puisi Japan itu bermakna apa juga? Mudah kan? Hanya menceritakan sebuah pohon yang tumbuh di perkotaan. Jadi mudah dipahami, dia menggunakan bahasa sehari-hari. Bedanya dengan puisi prismatis ya, kebalikan dari puisi Japan tadi. Tadi kalau mudah dipahami, kalau prismatis susah untuk dipahami. Karena apa? Karena dia menggunakan bahasa kiasan ya, menggunakan lambang untuk menyatakan kiasan-kiasan yang ada di dalam puisi tersebut. Kemudian apa? Dia juga menggunakan majas agar puisinya lebih menarik. Jadi itu
beda puisi Japan dan puisi prismatis. Sekarang kita dengarkan contoh puisi prismatis. Kalian simak beda dengan puisi pertama tadi ya. Sudah bakti dalam karya Gadis Peminta-Minta. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyum terlalu kekal untuk kenal juga. Hidupnya tak lagi punya tanda. Sudah dengar? Berbeda kan dengan puisi yang dibacakan tadi tentang sebuah pohon. Kalau yang puisi Japan kita langsung ada. Nah, sekarang kita akan diskusi ya. Sekarang coba kalian bentuk kelompoknya, cukup 4 kelompok saja. Itu kelompoknya 1, 2, 3, 4 kelompok. Jadi kalau di rapat kedua akan membagikan LKPD ya. Dan diskusikan. Pertama apa yang harus kamu lakukan? Pertama kalian buatlah nama kelompok kalian yang ada di kertas LKPD. Kemudian yang kedua, kamu baca puisi yang ada di dalam LKPD tersebut. Yang manakah termasuk puisi Japan dan manakah termasuk puisi prismatis ya. Bisa dipahami? Kalau bisa silakan kalian bekerja. Nanti setelah selesai berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Silakan bekerja. Masih mau bertanya, bagaimana cara menentukan lari dan bait? Jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan kan bahwa lari itu baris dalam sebuah puisi ya. Tapi kalau bait itu baris juga tapi dalam satu kesatuan ide. Coba perhatikan. Baris di dalam sebuah puisi. Barisnya bisa satu kata, bisa bentuk frasa, bisa. Sudah mengerti masa? Ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puisi tersebut merupakan puisi Jawa. Sewaktu bayang-bayang kita memanjang, mengabur pada sesuatu, kita pun bisa tersempat dalam salah. Puisi tersebut bersama jam dinding menunjukkan pukul 11 siang. Ketika kau datang dengan kantong belanja, puisi tersebut adalah puisi siapa? Terlombakan itu di antara ombak dan batu laut, masuk dalam sebelah terima. Ya, coba. Kalian ada nggak yang bertanya di kelompok ini? Penyampaian terlalu cepat, jadi masa dan teman-teman dan kali kalau presentasi agak biar kawannya lebih paham. Kalau isinya paham nggak tadi? Jelas? Jelas. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, dibacakan unsur-unsurnya apa saja tadi sudah diskusikan. Yang pertama lari satu. Dari lari satu sampai dengan lari 7. Pukul 11 siang kamu datang. Belum sudah hampir di lari tanpa belanjaan tertentu di tanganmu. Maaf, aku terlambat, ujarnya. Aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam yang lalu. Tak apa, jawabku. Aku dan kopiku adalah kari. Kami bersahabat layaknya waktu. Bait 2, lari sampai lari 17. Aku ada urusan penting, ujarnya. Kau menaruh tas belanjamu sampai hadis nilai juga disebut dengan hadis perbandingan yang bersifat eksklusif. Hadis ini digunakan untuk menunjukkan persamaan antara satu benda dengan benda yang lain, ditandai dengan kata-kata yang menunjukkan kesamaan. Contohnya seperti, sama, sebagai, dan makna. Ya, ya. Ada yang lain yang bertanya? Tidak ada. Bagaimana penampilannya? Bagus. Beri tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur
mengenali teks puisi pada sebuah kedai kopi. Unsur yang pertama adalah larik. Larik memiliki di sini ada 24 baris atau larik. Dari 1 sampai 24. Baik, puisi kelima. Sebelum tidur aku berdoa. Semoga dalam mimpi kita bisa bersuara. Puisi tersebut adalah puisi di atas. Hidupku berjalan sampai sibuk belum berlari, tapi yang mampu hanya untuk merangkap puisi di depan. Dan itulah baik puisi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur-unsur puisi. 1 larik. Larik 1 yang di dinding menunjukkan pukul 11 siang. 2 larik. Tolong minta maaf karena sudah datang terlambat. Katamu kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku melihat merek di kantong belanjaanmu dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kalian ya, itu sudah mengambil nilai dari pertama kali kamu berdiskusi sampai kalian mempresentasikan ya. Semuanya mendapat nilai yang baik. Cuman ada semuanya mendapat nilai 8. Kelompok 1 itu semuanya dapat nilai 8. Kelompok 2 mendapat nilai 8, dapat nilai 80. Itulah jadi hasil diskusi kalian hari ini. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya Bu, Ya, bisa. bahwa puisi berjudul Kedai Kopi Pukul 11 Siang terdiri dari 35 larik, 5 bait puisi yang ada kata tersembul, karik, berkesiul, dan terpendek. Ya. Puisi sudah itu. Jadi tadi kamu sudah mendiskusikan, jadi tadi memang sudah menyimpulkan hasil diskusi ya. Jadi ibu memberikan apresiasi kepada kalian karena kalian sudah berani untuk berdiskusi ya, sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi ibu memberikan apresiasi. Nah, untuk anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dan pintar-pintar, jangan lupa ada tugasnya di rumah kalian menulis sebuah puisi yang sederhana saja ya, puisi diapan. Nanti dikumpul, dinilai, kita akan tempelkan di majalah ini. Jadi pada pelajaran hari ini waktunya hampir habis. Jadi kesimpulannya bahwa puisi itu pengertiannya adalah apa tadi? Bahasa kias, apalagi memiliki irama, ada rimanya, di dalamnya ada larik, ada bait ya. Terus puisi diapan dan prismatis ayo apa? Siapa yang bisa? Saya Bu Anes. Puisi diapan. Diapan berarti jernih atau bening. Jadi puisi diapan berarti puisi yang isinya mudah dipahami. Puisi diapan sering disebut puisi polos. Kalimatnya jelas dan umumnya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi itu ya kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sebagai penutup, ibu ingin mengambil nilai sebagai akhir pembelajaran itu asesmen sumatif. Nah, sama seperti tadi juga beda puisinya kalian kerjakan ya. Tapi ini tidak berdiskusi, kamu kerjakan sendiri-sendiri. Cukup dibuat saja
larinya ada berapa, terus baitnya ada berapa, ya. Sudah? Boleh dikumpulkan tugasnya? Iya, Bu. Kalian sudah mengerjakan tugas matik ya, tugas LKPD. Sekarang kita untuk refleksi ya, refleksi dari apa yang kita kerjakan hari ini ya. Nanti kamu boleh menjawab refleksi yang akan dibagikan. Coba menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Apalagi selain menyenangkan, mudah dimengerti, apalagi dapat ilmu baru, apalagi bisa berdiskusi, apalagi yang di depan tadi bisa menonton video orang yang membaca puisi ya. Nah, jadi karena waktunya sudah habis ya, jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi baru yaitu teks persuasi. Jangan lupa tetap semangat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa seperti biasa, membaca doa ulang ya. Ulang. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.